Maka inilah jemaah sekalian, 4 keyakinan. Kata Nabi SAW, barang siapa memilikinya, dia pasti masuk surga meskipun amal solehnya sedikit. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din, jamaah salat Jumat kaum muslimin yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Syarat masuk surga yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memiliki akidah yang benar. Karena dengan akidah yang benar itulah iman kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah-ibadah kita pun diterima oleh Allah Tabaraka wa taala. Sebaliknya, akidah yang rusak juga merusak keimanan. Apakah menguranginya atau bahkan membatalkannya. Begitu pula akidah yang rusak dapat mengurangi besarnya pahala kita, dapat mengurangi pahala kita, bahkan membatalkan sama sekali. Oleh karena itu jamaah sekalian, Rasulullah SAW senantiasa membimbing kita agar memiliki akidah yang benar. Di antaranya dalam sabda beliau, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna Isa abdullahi wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min wal jannata haqqun wan naru haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa bersyahadat la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang satu saja, tidak ada sekutu baginya, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan bahwasanya Isa putra Maryam adalah hamba Allah dan Rasulnya, dan kalimatnya yang diucapkan kepada Maryam yaitu kalimat kun, maka terciptalah beliau di rahim Maryam, dan ruhnya adalah ciptaan Allah, dan bahwasannya surga itu benar dan neraka itu benar adanya, maka dia akan masuk surga meskipun amalannya sedikit. Lihatlah jemaah sekalian, bagaimana pengaruh akidah yang benar. Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, meskipun amalannya sedikit, apabila dia memiliki 4 akidah, 4 pokok keimanan yang terdapat dalam hadis ini, dia pasti masuk surga. Dia dijamin masuk surga. Pokok akidah yang pertama adalah beriman kepada la ilaha illallah. Para ulama menjelaskan, untuk bisa beriman kepada la ilaha illallah, kita harus mengimani dan mengamalkan konsekuensi yang terdapat di dalam 2 bagian kalimat ini. Bagian yang pertama adalah la ilaha,
yang terkandung di dalamnya an-nafyu, penafikan. Artinya, kita salahkan dan kita jauhi sejauh-jauhnya peribadahan kepada selain Allah dan orang-orang yang melakukannya. Bagian yang kedua adalah illallah, terkandung padanya al-itsbat, penetapan. Artinya, kita tetapkan keimanan kita. Yang berhak disembah hanya Allah yang satu saja. Maka semua ibadah kita hanya kita persembahkan untuknya. Tidak sedikit pun kita persembahkan kepada selainnya. Inilah pokok keimanan. Kita meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Kemudian kita murnikan ibadah kita hanya untuknya. Sebagaimana juga Allah tegaskan di dalam Al-Quran, "Dzalika bi anna Allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Yang demikian itu dialah Allah, sesembahan yang benar, dan semua yang mereka sembah selain Dia adalah batil, salah, tidak benar. Ini penegasan dari Allah. Hanya Dia sesembahan yang benar, semua yang disembah selain Dia, kata Allah, batil, salah, tidak benar. Kita harus memiliki akidah ini. Ini keyakinan yang paling mendasar dalam Islam. Kemudian Allah jelaskan mengapa hanya Dia sesembahan yang benar. Semua yang dituhankan atau disembah selain Dia itu salah. Wa anna Allaha huwal ali wa anna Allaha huwal aliyul kabir. Karena sesungguhnya hanya Allah yang maha tinggi lagi maha besar. Semua selain Dia rendah. Semua selain Dia kecil. Hanya Dia yang maha kuat, maha perkasa, maha kuasa, maha suci, maha mulia, maha agung, maha tinggi, maha besar. Hanya Dia pula yang menciptakan segala sesuatu, yang menguasainya dan mengaturnya. Dan semua selain Dia adalah makhluknya yang lemah, yang rendah, yang hina, yang selalu butuh kepadanya. Oleh karena itu, inilah pokok keimanan kita. Yang kita imani hanya Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb kita, dan sesembahan yang benar. Semua yang disembah selain Dia harus kita jauhi. Ini arti la ilaha illallah. Pokok akidah yang kedua, agar kita masuk surga, kata Nabi SAW, beriman kepada beliau, beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Apa yang harus kita imani pada beliau? Dalam hadis ini disebutkan dua. Yang pertama, mengimani beliau sebagai hamba Allah. Artinya, beliau hanyalah manusia biasa sama seperti kita. Tidak punya sifat-sifat Allah sedikit pun. Tidak juga memiliki hak untuk disembah. Maka tidak boleh kita berdoa kepada beliau, kita bergantung hati kepada beliau, kita berharap kepada beliau. Karena beliau hanyalah manusia yang lemah, sama seperti kita, yang butuh kepada Allah. Dan secara tegas Allah perintahkan kepada beliau untuk mengatakan, "Qul," katakan wahai Muhammad, "La amliku li nafsi naf'a wa la darran illa ma syaa Allah." Aku tidak punya kuasa untuk memberi manfaat atau menolak mudarat bagi diriku sendiri kecuali yang Allah kehendaki. Lihat jemaah sekalian, jangankan kepada orang lain, kepada diri beliau sendiri saja beliau nggak punya kuasa apa-apa. Hanya Allah yang maha kuasa. Allah perintahkan lagi kepada beliau untuk mengatakan beliau tidak tahu perkara gaib. Walau kuntu a'lamul ghaiba lakstaktsartu minal khair wa ma massani yasu. Andai aku tahu perkara gaib, aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa keburukan. Kenyataannya jemaah sekalian, di perang Uhud, karena beliau tidak tahu perkara gaib, beliau tidak tahu ada serangan menuju kepada beliau, sehingga kepala beliau berdarah dan gigi beliau pecah. Ini terjadi pada Rasulullah SAW. Beliau menderita sakit seperti kita juga menderita sakit. Beliau butuh makan seperti kita juga butuh makan. Dan beliau telah wafat sebagaimana kita juga akan wafat. Beliau manusia biasa sama seperti kita, hamba Allah. Yang kedua, yang harus kita imani pada Nabi Muhammad SAW adalah mengimani beliau sebagai utusan Allah. Artinya jemaah sekalian, meskipun beliau manusia biasa sama seperti kita,
Tapi semua ajaran beliau harus kita tunduk dan patuh. Semua ajaran beliau adalah ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah memerintahkan kita, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja ajaran yang dibawa oleh Rasul kepadamu, ambillah, dan apa saja yang beliau larang, tinggalkanlah. Bahkan Allah menetapkan mengikuti beliau itulah jalan hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian menaati Rasul, kalian akan dapat hidayah. Dan Allah ingatkan, menyelisihi petunjuk beliau itulah jalan kesesatan. Sebagaimana firman-Nya, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi petunjuk Rasul, mereka akan ditimpa fitnah. Maksudnya mereka akan tersesat di kehidupan dunia ini. Kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih. Oleh karena itu jamaah sekalian, kelak di hari kiamat, satu-satunya ajaran yang disesali oleh manusia, kenapa tidak dia amalkan, hanyalah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tidak ada manusia yang menyesal karena dia tidak melestarikan budaya bangsanya. Tidak ada manusia yang menyesal karena dia tidak ikut-ikutan kebiasaan orang banyak. Tidak ada manusia yang menyesal karena dia tidak mengikuti saran orang lain. Satu-satunya yang disesali manusia hanya karena tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ingatlah kata Allah, hari ketika manusia menggigit kedua tangannya dengan penuh penyesalan, dia meratap, aduhai, andai dulu aku mengikuti jalan Rasul. Inilah satu-satunya ajaran yang disesali manusia. Kenapa tidak dia amalkan? Oleh karena itu jemaah sekalian, semua ajaran Nabi Muhammad SAW itulah satu-satunya jalan kebenaran. Yang bertentangan dengannya pasti salah, tidak mungkin benar. Dan ini pesan seluruh ulama Islam. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, "Idza wajadtum fi kitabi khilafa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqulu bi sunnatihi wa da'u ma qultu." Kalau kalian temukan dalam buku yang aku tulis bertentangan dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti petunjuk beliau, tinggalkan apa ucapanku. Ini pesan seorang imam besar yang menyadari beliau hanyalah manusia biasa, meskipun ilmunya luas, ada kalanya, ada saat-saat meskipun itu tidak sering, kadang-kadang terjadi, ulama juga bisa salah. Maka Imam Syafi'i rahimahullah berpesan kepada kita, andai ucapan beliau bertentangan dengan ucapan Nabi Muhammad SAW, tinggalkan ucapan beliau, ikuti ucapan Nabi SAW. Apalagi kalau yang berucap itu, yang berpendapat itu, orang yang ilmunya jauh di bawah Imam Syafi'i rahimahullah. Kalau Imam Syafi'i saja, imam besar, yang sangat luas ilmunya, menyadari mungkin beliau masih salah. Karena beliau manusia biasa, nggak mungkin semuanya benar. Maka beliau berpesan kepada kita, yang seharusnya selalu diikuti hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah jemaah sekalian, dua sisi keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengimani beliau sebagai hamba, sebagai manusia biasa sama seperti kita, dan mengimani beliau sebagai utusan Allah yang semua ajarannya harus kita tunduk patuh kepadanya. Dan dua sisi keimanan inilah yang membedakan kita dengan Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Nasrani, mereka memuliakan Nabi yang diutus kepada mereka, tapi dengan pemuliaan yang melampaui batas. Mereka mengatakan beliau adalah anak Allah. Bahkan mereka juga mengatakan beliau adalah Allah itu sendiri, satu dari yang tiga. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menegaskan, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah satu dari yang tiga. Juga Allah menegaskan, laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata Allah adalah Al-Masih Isa putra Maryam. Dan betapa dahsyatnya jemaah sekalian murka Allah ketika mereka berkata Allah memiliki anak. Wa qalu takhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda.
takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Dan mereka berkata, Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Maka Allah menegaskan, sungguh kalian telah mengatakan sesuatu yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan tersebut. Hampir-hampir bumi terbelah dan gunung-gunung pun runtuh karena mereka mengatakan Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Maksud ayat ini, kata sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, langit, bumi dan gunung-gunung hampir saja hancur, berkeping-keping kalau Allah tidak menahannya. Kenapa? Karena makhluk-makhluk ini sangat takut. Ketika manusia berkata Allah punya anak, mereka tahu Allah subhanahu wa ta'ala sedang murka semurka-murkanya. Kenapa jamaah sekalian? Karena ini penghinaan kepada Allah, pelecehan kepada Allah. Oleh karena itu Allah mengatakan, wa qalu takhadallahu waladan subhanah. Dan mereka berkata Allah memiliki anak. Maka Allah berkata, maha suci Allah dari memiliki anak. Kenapa Allah berkata dia maha suci dari memiliki anak? Karena ucapan tersebut mengotori kemuliaannya. Maka Allah pun sangat murka, sehingga langit, bumi dan gunung-gunung hampir saja hancur berkeping-keping karena takut kepada Allah. Kalaulah Allah tidak menahannya, niscaya semua makhluk itu sudah hancur. Maka jemaah sekalian, sungguh tidak masuk akal ketika kemudian mereka merayakan hari lahir seseorang yang mereka yakini sebagai anak Allah, lalu kita tunjukkan penghargaan, lalu kita tunjukkan apresiasi, kita ucapkan selamat. Masih lebih mending kalau begitu kita ucapkan selamat kepada seorang koruptor. Karena dosa korupsi itu dosa besar, tapi tidak sebesar orang yang berkata Allah punya anak. Andai seorang muslim jemaah sekalian dia korupsi, nggak boleh kita katakan dia sudah kafir. Betul, dia pantas dibenci, dia pelaku dosa besar, tapi kita nggak bisa mengatakan dia kafir. Namun orang yang berkata Allah punya anak, atau dia setuju dengan keyakinan itu, dan dia tadinya muslim, dia bukan lagi muslim. Imannya batal. Dia bukan lagi seorang muslim. Karena dia menyetujui, apalagi memberikan apresiasi, penghargaan kepada dosa terbesar, kemungkaran yang sangat Allah benci. Itu sama saja dia mengundang murka Allah subhanahu wa ta'ala. Sama saja dia menantang Allah. Tapi sayangnya ada orang yang mengaku muslim melakukan itu hanya karena apa? Hanya karena nggak enak. Dia punya klien yang tidak beriman. Dia punya rekan kerja yang merayakan perayaan yang sangat buruk dalam agama Islam, sehingga dia nggak enak sama mereka. Dia takut membuat mereka tersinggung, tapi dia tidak takut seakan dia berani membuat Allah murka kepadanya. Ini sungguh sangat disayangkan. Seakan-akan manusia lebih kita takuti. Oleh karena itu jemaah sekalian, itu bukan sebuah toleransi. Itu adalah pelanggaran berat terhadap hak Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ulama Islam dari seluruh mazhab sepakat haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Sepakat seluruh ulama Islam dari seluruh mazhab. Maksud saya di sini ulama beneran. Dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali, semuanya sepakat haram hukumnya seorang muslim mengucapkan selamat terhadap hari raya orang kafir. Berarti itu bukan toleransi. Toleransi itu jamaah sekalian, kita nggak zalim sama mereka, kita tidak mengganggu mereka, kita tidak lempari mereka dengan batu. Itu toleransi. Tapi menunjukkan persetujuan, apresiasi, penghargaan, apalagi ucapan selamat terhadap sesuatu yang dalam ajaran kita adalah dosa yang sangat besar, itu pelanggaran berat terhadap agama kita. Itu bukan sebuah toleransi. Maka ini yang membuat kita berbeda. Kita mengimani Nabi Muhammad SAW hanyalah manusia biasa, sama seperti kita, bukan Allah, bukan pula anak Allah. Yang kedua, kita imani beliau sebagai utusan Allah. Ini yang membedakan kita dengan orang Yahudi. Orang Yahudi memusuhi para utusan Allah. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qatlihimul anbiya, mereka membunuh para nabi. Dan aneh jemaah sekalian, kalau orang yang mengaku beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, mencintai beliau, lalu mendukung Yahudi yang sedang berbuat zalim kepada saudara-saudara kita di Palestina, itu sungguh aneh. Karena orang Yahudi itu mengaku telah membunuh Nabi Isa alaihissalam yang mereka sebut Yesus.
Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Orang-orang Yahudi berkata, kami sudah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, utusan Allah. Namun Allah membantah mereka. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidaklah membunuhnya, mereka tidaklah menyalibnya, melainkan yang mereka bunuh dan mereka salib orang yang diserupakan dengan Nabi Isa alaihissalam. Tapi yang perlu kita ambil pelajaran di sini, Yahudi itu adalah pembunuh para nabi. Jadi kita jangan heran kalau hari ini mereka membunuh saudara-saudara kita umat Islam. Mereka tidak menghargai jiwa manusia. Jiwa yang paling mulia saja, para nabi dan rasul, mereka bunuh. Tapi anehnya, manusia yang masih mendukung mereka, itu sungguh aneh. Apakah dia seorang muslim atau bukan muslim? Kalau mendukung pembunuhan mereka, dia adalah manusia yang tidak punya hati, tidak lagi punya rasa kasih sayang. Itu yang aneh jemaah sekalian. Kalau Yahudi kita nggak usah heran, nabi saja mereka bunuh. Jangankan kita umat Islam, para nabi itu kaum mereka sendiri dari kalangan Bani Israel, bangsa mereka sendiri, tapi mereka bunuh. Apalagi kita yang bukan dari bangsa mereka. Yang aneh jemaah sekalian, kalau ada orang yang mengaku muslim mendukung mereka, atau non muslim yang mengaku orang Indonesia NKRI tapi mendukung mereka. Padahal Undang-Undang Dasar menyatakan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Maka ini yang membedakan kita dengan orang Yahudi. Kita beriman kepada para rasul, dan pokok keimanan adalah mencintai dan memuliakan. Oleh karena itu, membenci salah seorang nabi dan rasul termasuk pembatal keislaman. Begitu pula menghina, melecehkan salah seorang nabi dan rasul termasuk pembatal keimanan. Wabillahi taufik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wala hawla wala quwwata illa billahi, amma ba'd. Fa ikhwani kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pokok akidah yang ketiga dalam hadis ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Nabi Isa alaihi salam. Apa yang harus kita imani pada diri beliau? Ada 4. Yang pertama, beriman beliau adalah hamba Allah, manusia biasa sama seperti kita, tidak punya sifat-sifat Allah, tidak punya hak untuk disembah, bukan anak Allah. Karena Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak, tidak pula diperanakan, dan tidak ada yang serupa dengannya. Tidak ada satu makhluk pun, semulia apapun makhluk itu, yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai dalam Al-Quran Allah mengatakan, kana ya'kulani to'am. Nabi Isa dan ibunya makan makanan. Cuma makan makanan disebutkan dalam Al-Quran. Kenapa jemaah sekalian? Untuk membuktikan kepada kita, mereka hanyalah manusia biasa sama seperti kita, butuh kepada makanan. Sedangkan Allah adalah As-Somad. Di antara makna As-Somad, tidak membutuhkan makan dan minum, dan seluruh makhluk butuh kepadanya. Yang kedua, yang harus kita imani pada diri beliau, kata Nabi SAW, beliau adalah utusan Allah. Berarti sama dengan Nabi kita dan para Nabi dan Rasul yang lain. Bahkan beliau juga termasuk ulul azmi minar rusul, 5 Nabi yang paling mulia. Hanya saja ulama sepakat, dari 5 ini yang paling mulia adalah Nabi Muhammad SAW. Ulama juga sepakat yang kedua adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian ulama beda pendapat, siapa yang lebih mulia antara Nuh, Musa atau Isa. Yang jelas Nabi Isa masuk dalam 5 Nabi dan Rasul yang terbaik. Berarti ini 5 makhluk yang paling mulia, melebihi seluruh malaikat, melebihi seluruh manusia dan jin. Maka kita pun harus mencintai beliau, mencintai Nabi Isa alaihissalam, memuliakan beliau. Dan termasuk rukun iman, beriman kepada para Nabi dan Rasul. Bukan hanya beriman kepada Nabi Muhammad SAW, tapi seluruh Nabi dan Rasul, termasuk Nabi Isa alaihissalam, dikhususkan dalam hadis ini oleh Nabi Muhammad SAW. Cuma bedanya jemaah sekalian, iman kita kepada seluruh Nabi dan Rasul tidak sampai mengikuti syariat mereka.
yang harus kita ikuti syariatnya hanyalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan hadis-hadis yang berbicara tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman, beliau akan mengamalkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jangankan manusia biasa, para nabi pun kalau mereka masih hidup setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam harus mengikuti syariat beliau, sebagaimana sabda beliau, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i." Andai Musa masih hidup, beliau harus mengikuti aku. Yang ketiga yang harus kita imani pada beliau, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah kalimat Allah yang diucapkan kepada Maryam. Maksudnya beliau diciptakan hanya dengan Allah mengatakan kun, jadilah engkau, maka terciptalah beliau. Tapi jemaah sekalian, itu bukanlah sebuah alasan untuk menjadikan beliau sesembahan. Karena apabila beliau disembah, disebabkan beliau lahir dengan istimewa, hanya dengan seorang ibu tanpa ayah. Kalau begitu, Nabi Adam alaihissalam lebih berhak disembah, karena beliau bukan hanya tanpa ayah, melainkan juga tanpa ibu. Oleh karena itu Allah ingatkan juga, inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah sama seperti perumpamaan Adam. Allah ciptakan Adam dari tanah, kemudian Allah mengucapkan kun, jadilah engkau, maka terciptalah beliau. Mereka para nabi dan rasul, orang-orang yang mulia, tapi mereka hanyalah manusia biasa, tidak layak disembah. Yang keempat yang harus kita imani pada beliau, beliau adalah seorang yang memiliki ruh yang mulia. Ruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Disebutkan secara khusus ruh beliau karena kemuliaan beliau. Namun maknanya beliau manusia biasa, memiliki ruh sama seperti kita, juga ruh ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Akidah yang keempat, ini yang terakhir dalam hadis ini. Apabila kita miliki, kata Nabi SAW, kita akan masuk surga, yaitu beriman dengan adanya surga dan neraka. Dan ini bagian dari rukun iman, yaitu beriman kepada hari akhir. Dan yang paling penting kita imani dalam hari akhir itu adalah adanya surga dan neraka. Surga, tempat kembali orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, dan neraka, tempat kembalinya orang-orang yang tidak beriman dan durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Harus kita imani benar adanya. Maka inilah jemaah sekalian, 4 keyakinan. Kata Nabi SAW, barang siapa memilikinya, dia pasti masuk surga meskipun amal solehnya sedikit. Tapi jemaah sekalian, ulama menjelaskan, posisi seseorang di surga ditentukan oleh amal solehnya. Namun meski amal solehnya sedikit, dengan memiliki 4 keimanan ini, dia pasti masuk surga. Tapi di mana dia di surga? Di tempat yang rendahkah atau di tempat yang tinggi? Itu bergantung pada amal-amal solehnya di dunia ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk beriman dan beramal soleh sampai kita berpisah dengan kehidupan dunia ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Filistin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Filistin. Allahumma dammir a'da'akal yahud al-ghasibin al-mu'tadin. Allahumma dammir a'da'akal yahud al-ghasibin al-mu'tadin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi Filistin wa dammir a'da'akal yahud fi Filistin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar.